Tiga, dua, satu. Like on. Like, comment, and subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Politiknya adalah ibadah. Karena mana kalau politik ini bermanfaat bagi orang, jangan banyak mengenal pada kita, tapi sejauh mana orang bahagia karena kita. Kalau atas 65 tahun. Karena mahasiswa ini adalah curung pembangunan dan curung evaluasi. Harus menjadi hartawan, ilmuwan, dermawan. Ketua DPR apa gubernur? Gubernur. Oke. Ikan sepet, ikan gabus, Ikan lele. Ikan lebih lele. cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele. Jangan bertele-tele. Channel Ganal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih tetap berada di channel kita, channelnya Kalimantan Selatan, channel kanal Ganal Benar. Oke, karena kita sudah melakukan prosedur kesehatan, salah satunya, kita boleh buka masker dong ya. Oke. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Ini luar biasa. Beliau di kesibukannya, beliau masih sempat hadir di channel kita. Beliau mau menyapa semua warga-warga yang ada di sini, Tanah Bumbu maupun Kalimantan Selatan. Tidak usah penasaran, karena beliau sudah ada di depan saya. Ya. Ayahanda Sopyan Haka. Wah, luar biasa. Ayahanda, apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah, makasih. Sehat-sehat Ayahanda? Sehat sama sekali. Luar biasa. Ini kebanggaan buat kita ini Ayahanda bisa ada di Amin, sini Allah, nih. amin. Ya Allahu Akbar. Nah, tentu semuanya masyarakat Kalimantan Selatan sudah tahu siapa beliau ini. Kalau masih ada yang belum tahu, Anda mainnya kurang jauh. Anda nggak punya TV di rumah. Ya Anda ya. Beliau adalah Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, biasanya kalau kita lihat di TV, kalau ada yang demo di gedung DPR, beliau salah satu orang yang selalu keluar dan menemui para demonstran. Beliau orang yang paling berani nemuin demonstran. Ya kan? Ayahanda, kita ngobrol-ngobrol santai nih Ayahanda. Santai, Ya Ayahanda ya. Biar lebih banyak yang kenal, terutama kaum milenial, supaya dia tahu siapa sih Pak Haji Sopyan ini, siapa sih? Lahir di mana sih? Boleh nggak cerita sedikit Ayahanda? Ya, makasih. Iya. Nangda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lahir di Desa Kartobuju, Kecamatan Alabiu, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hulu Sungai Utara. Oh, iya. Gini. Kita dibesarkan di Kecamatan Danau Panggang, lahir pada tanggal 25 September tahun 1957. 57 berarti sekarang usianya 35 tahun ya Ayahanda ya. Kalau atas 65 tahun. 65 tahun. 65 tahun. Saya Nagda, Iya. saya dari kecil dibesarkan anak seorang nelayan. Oh, Saya ada 5 saudara, 5 bersaudara. dua yang meninggal. Iya. Saya anak tunggal laki-laki. Anak tunggal laki-laki. Iya, Nggih. yang masih hidup. Nggih. Alhamdulillah orang tua saya sebagai seorang nelayan tapi seorang veteran. Usia beliau kemarin meninggal usia anak 102 tahun. Wow, 102 tahun. Nah,
malaikat Ustaz 2 Iya, tahun. saya menjelang pendidikan di Salatiah Ibtidayah Nggih. di Bitin, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Haiso. Melanjutkan di persamaan SMA adalah di Banjarmasin. Setelah itu melanjutkan S1, S2-nya di Banjarmasin. Di Banjarmasin, nggih. Alhamdulillah saya menjak karir saya sebagai sebagai anak nelayan pernah juga ikut terbang lokal di Moratewe pada tahun 77 sampai 75. 77. Bukan 75 sampai 77. 77, nggih. Tahun 78 kita sudah melaksanakan perkawinan di Moratewe. Nggih. Saya adalah satu istri, 5 putra-putri, 14 cucu. Wow, nggak kelihatan kan 14 cucu kan? Menjadi wah, sudah ini berbahaya. menjadi kakek-kakek, nenek-nenek. Wih, di. Saya sebagai seorang dulu pernah juga ikut nelayan, setelah itu melanjutkan juga ikut tambang lokal di Moratewe, pernah menjadi GM di perusahaan PT Ayayayang di Tabalong. Di Tabalong. Di tahun 85 saya pindah ke Moratewe, menjadi lagi GM di Australbina. GM General Manager di Australbina. Nggih. Setelah itu pindah lagi ke Tanjung Raya Tembir di Danau Panggang. Waktu itu kita ditunjuk sebagai direktur logging bagian pemasaran. Oh, pemasaran, direktur pemasaran. Setelah itu kita banyak pengalaman dengan pihak-pihak terkait, makanya hidup ini banyak belajar kepada orang yang sudah berpengalaman. Iya, betul. Insyaallah hidup kita pasti dijabau oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena mana kita harus menghargai orang yang di bawah kita, menghormati sesama pada usia, memuliakan para habaib dan para ulama, mengasihi sayangilah kedua orang tua, ibu dan bapak. Ibu. Setelah itu saya di Moratewe melaksanakan pengajian seperti tadi kita jelaskan. Saya masuk ke dunia politik. Saya pernah juga memiliki perusahaan, ada 12 perusahaan syuting bir, ya. Mungkin dikenal waktu itu kita pernah juga sampai sekolah masalah logging kayu. Ya. Alhamdulillah itu mendapat 21 hari S3-nya. Tapi itulah pengalaman hidup. Tapi kita yakin dan percaya pengalaman itu suatu ujian. Betul. Kita mengingat sejarah pahlawan kita seperti Nelson Mandela, tawanan sebagai politik, keluar pada tahanan 30 tahun, beliau menjadi presiden. Pemimpin. Begitu juga Soekarno 3 tahun setengah, beliau menjadi presiden. Betul. Begitu juga Kenan Agusmo, ditahan 20 tahun Indonesia, dia keluar menjadi presiden. Alhamdulillah Haji Supian, situ pengalaman menjadi ketua DPR. Luar biasa. Ini anak muda harus belajar nih. Harus belajar. Anak muda, hargailah pendapat orang lain. Betul. Yang penting ada 3 hal anak muda. Jangan menuduh, meniwas, menyalah. Nih, dengar anak muda. Jangan, yang pertama menuduh, meniwas, menyalah. Yang kedua lagi, jangan berprasangka buruk kepada teman dan kepada keluarga, lebih khusus kepada orang tua. Oh, jangan pernah berprasangka buruk, betul. Lebih baik berprasangka baik semuanya. Betul. Walaupun dianggap itu salah, tapi berprasangka baik. Betul. Nah, itulah sehari-hari yang harus kita gunakan, kita laksanakan. Begitu juga kita menyangkut masalah, kita kan dibahasakan sebagai orang nelayan, begitu juga sebagai pernah menjadi GM perusahaan, dan sekaligus saya di politik. Saya masuk di politik itu di tahun 92. Mulai masuk politik tahun 92. Pernah menjabat sebagai Komdes di Desa Palbatu. Komdes itu pengurus desa. Kurang lebih 3 tahun, menjadi Pika Danau Panggang kurang lebih 2 tahun. Nah, setelah itu di era reformasi kemarin itu tahun 97. Pemilu 99 yang pertama kita sudah ditunjuk sebagai ketua harian DPD Partai Golkar Kabupaten Amuntai. Oh, Amuntai. Setelah itu alhamdulillah kita dipercaya di sana menjadi ketua harian kurang lebih 1 tahun. Pernah menjabat sebagai ketua Golkar di sana 12 tahun setengah. 12 tahun. 2 periode setengah. Alhamdulillah, situlah kita banyak pengalaman, belajar. Awalnya di sana Golkar 2 kursi, menjadi saya memegang menjadi 8 kursi, periode seterusnya menjadi 13 kursi. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa perjuangannya saat ini. Di Amuntai itu alhamdulillah menjadi 12 kursi dalam 30 kursi. Modal saya adalah
tagur sapa, tidak menyalahkan orang lain, minta dukungan kalau ini bermanfaat bagi masyarakat, Nggih. tolong doanya, dukungannya. Tapi kalau dianggap ini mudarat, mohon jangan didukung. Jangan didukung. didoakan. Wah, aduh. Jadi manfaat mudarat itu sangat nominan. Oh, benar. Nah, ngomong-ngomong begini Ayanda. Ayanda udah jadi profesional, jadi GM, ya kan, jadi direktur dan lain. Kenapa tertarik di bidang politik? Oh ya, ini politiknya adalah ibadah. Oh, iya. Karena mana kalau politik ini bermanfaat bagi orang, jangan banyak mengenal pada kita, tapi sejauh mana orang bahagia karena kita. Wow, dahsyat, luar biasa. Itu. Nah, satu lagi, Pak Haji ini dari umur sekian, wajahnya seperti ini. Bisa kita bayangin mudanya tuh gagahnya seperti apa. Kenapa nggak main film aja? No. Kenapa malah berpolitik? Kalau main film sama Roy Martin mah beda 11-12 aja sebenarnya kan. Banyak ada. Ya. Karena mana saya kan sudah tanggal 25 kemarin sudah usia 65 tahun. Nggih, Nah nggih. itu sudah menjelang akhir menghadap Isya, bukan maghrib lagi. Isya. Bukan mendekati subuh. Karena kita sudah melampaui bonus pada Rasulullah sudah 2 tahun. Oke, Nah, oke, tapi oke, saya oke. mengingat usia orang tua saya sudah 102 tahun baru dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hidup ini jangan merasa tua, Benar. jangan merasa muda, Benar. yang penting hargai apa adanya. Apa Nah, adanya. nikmat itu membuka kebahagiaan, harus banyak ketawa. Betul, supaya sehat kita Sehat, banyak banyak ketawa ketawa. kan, benar-benar. Karena kalau kita ketawa itu pasti belum meninggal. Pasti itu. Kalau sudah diam aja kaku gitu. Meninggal nanti. Nah, Ayanda, kita sering berapa kali kita lihat di TV kalau ada demo datang ke kantor DPRD, Pak Haji Sopyan yang langsung turun ke lapangan. Bukan anak buahnya, bukan yang langsung ketua DPRD. Kenapa Pak? Apa memang sayang segitu sayangnya dengan rakyat yang diwakilinya atau gimana? Karena kita berdemokrasi ini harus menghargai pendapat orang lain. Ya. Jangan saling menyalahkan pada orang lain. Walaupun beda pendapat itu dianggap suatu obat yang harus kita evaluasi. Kalau misalnya saya tidak sempat hadir untuk itu berarti saya ada tugas luar. Nah berarti saya sudah ada agenda di Banmus sudah menjadwalkan. Tapi kalau tuh kita ada, karena mahasiswanya adalah curung pembangunan dan curung evaluasi. Wah, top betul ini. Karena mahasiswanya adalah generasi desa akan datang di tangan adalah mahasiswa. Tapi ya, harus diingat, mahasiswa juga harus substansinya menyampaikan yang harus untuk membangun. Jangan harus Merusak. saling menjatuhkan satu sama yang lain. Betul. Yang penting mau membangun, silakan datang ke gedung DPR, sampaikan aspirasinya. Apalagi kalau nggak perlu ada chaos dan lain-lain. Karena ternyata di Kalimantan Selatan anggota DPRD terbuka kok. Silakan sampaikan apapun. Ada lagi yang menarik, Ayanda. Apa sih yang paling enak jadi ketua DPRD? Kenapa kok jadi ketua DPRD? Emangnya enak jadi ketua DPRD? Bukannya sibuk gitu. Kalau super sibuknya kita 3 item, memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran. Tapi suatu kebahagiaan jadi anggota DPR ini menyampaikan aspirasi supaya kebahagiaan itu adalah dijemput oleh kita, kebahagiaan kepada instrumen kita yang ada memilih kita, khususnya di Kalimantan Selatan pada umumnya. Iya. Saya terpikir walaupun saya dapil Amuntai Tanjung Belangan, tapi saya harus mewakili rakyat Kalimantan Selatan kurang lebih 4.250 penduduk. Kelurahan dan desanya itu 2008 desa. Kecamatannya adalah 154 kecamatan, kabupatennya adalah 13 kabupaten dan kota, plus 1 provinsi. Terwakili 55 anggota dewan, mewakili rakyatnya itu. Nah, suatu kebahagiaan kita, kenapa kita di sana? Karena banyak manfaat daripada mudarat. Ya. Manfaatnya kalau kita memperjuangkan aspirasi rakyat itu, dananya ada, kita bangun jalan yang bisa jalan setapak, ya. jalan buka terlibat. Yang pertama dulu situ menambah PAD pendapatan daerah, kedua ekonomi bertambah lancar, ketiga rakyat untuk Sejahtera lagi. dan SDM manusianya bertambah meningkat. Wow, luar biasa. Berarti itu seolah-olah itu adalah ibadah. Betul. Tapi kalau kita Udah dicatat pengusaha, itu. kalau pengusaha hanya kepentingan diri kita. Benar. Tapi bisa juga kita situ terperosok kepada, jangan sampai pengusaha ini terperosok walaupun pejabat terperosok kepada harta tahta wanita. Wih,
Tapi obatnya ada, anak dak. Berat, Obatnya apa? berat. Harus berfleksibilisasi, harus menjadi hartawan, ilmuwan, dermawan. Weh, Ayahanda ini ciri khasnya beliau. Bersambung menyambung kata dengan makna, ya kan? Sambung menyambung kata dengan makna. Kalau ditanya Ayahanda, enaknya itu menjadi wakil rakyat, menjadi pejabat pemerintah, atau menjadi rakyat biasa aja? Oh, ini harus dijawab. Tapi dijawab ini saja kada dijawab salah, dijawab salah. ini Andai kata ada pilihannya. Kalau sekarang kan sudah jelas tugasnya. Ada, gitu. ada ikatan emosional jadinya. Oke. Pertama, kenapa kita memilih rakyat? Karena kita berasal dari rakyat. Dari rakyat. Nah, tanpa rakyat tidak mungkin kita jadi pengusaha. Tanpa penguasa tidak mungkin kepada rakyat. Nah, jadi kalau rakyat mempercayakan kepada kita untuk bermanfaat kepada nusa dan bangsa, itu siap kita jalankan. Yang kedua, kalau kita misalnya, ya kalau pengusaha kan ada gampang, ada susahnya. Begitu juga di PRD. Saya selaku ketua di PRD pernah juga menjabat sebagai di Komisi 1 membidangi hukum dan pemerintahan. Pernah juga menjabat wakil ketua bidang keuangan dan ekonomi dan keuangan di Komisi 2. Pernah juga menjabat sebagai ketua Komisi 3 Infrastruktur Jalan dan Pembangunan. Pernah juga pejabat sebagai, sekarang saya adalah menjadi ketua DPRD. Ketua DPRD. Nah, kalau untuk di pengusaha itu kan kita pasang surut juga. Nah, pasang surut mungkin itu yang menikmati kalau kita tidak hartawan dermawan, hanya keluarga kita sekeliling. Betul. Tapi bukan untuk membangun. Betul. Masyarakat nggak tapi merasakan. kalau DPR ini seolah jabatan politis dan jabatan parlemen yang dari rakyat untuk rakyat. Nah, Kembali saya terpikir rakyat. ini adalah ibadah yang utama. Ibadah utama kalau kita estekuin datang ke daerah, datang ke wilayah Tanah Bumbu Kota Baru, banyak kita dengar masukan-masukan itu kita tampung, nanti kita bahas bersama dengan rekan-rekan kita sebagai koalisi praksi-praksi yang lain. Karena mana 55 anggota dewan ini kami sudah searah, sejukung, sependapat, kami harus kolaborasi bersama. Karena kolaborasi bersama itu gini, kami partai itu bukan musuh. Kami anggap itu adalah sahabat, rekanan dan bisa membangun bersama. Sekarang lagi kalau menurut Ayahanda melihat perkembangan politik di Indonesia, seberapa tertarik sih anak-anak muda ini untuk berpolitik, Ayahanda? Kayak banyak anak muda yang cuma mau jadi pengusaha aja gitu kan. Itu siapa nanti yang mau jadi wakil rakyat kalau semua anak mudanya itu kan? Tapi aku rasa harus seimbang. Nah, Pekte-pekte. Saya salut dengan adanya putra daerah yang sangat dalam keadaan situasi kondisi yang gensit saat ini menyangkut masalah COVID-19, berani menanamkan investasinya sampai 2 triliun. Begitu juga yang di Bubana menyampaikan, saya sebagai wakil rakyat, saya acung jumpul. Ini menjadikan contoh teladan. Ada pengusaha, ada kan hidup ini kan ada 5 pilihan. Eksekutif, legislatif, yudikatif, pengusaha, wira swasta, penguasa. Penguasa kan presiden. Iya. Pak Presiden. Harus seimbang. Ada yang misalnya backgroundnya ke pengusaha, silahkan pengusaha. Ada backgroundnya untuk legislatif, karena kan sudah jelas nih, eksekutif, legislatif, yudikatif, pengusaha, wira swasta, dan penguasa. Kan sudah jelas nih, tinggal kita milih-milih. Kalau saya pernah memilih 2, pengusaha, sekarang jadi legislatif. Nah, termasuk kayak Pak Gubernur. Sebentar lagi eksekutif. Insya Allah. Dengar kabar isu, katanya dengar mau jadi gubernur juga, Pak. Kalau itu rakyat menghendaki, mengharapkan, saya siap untuk bertarung masa depan Kalimantan Selatan. Dan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Luar biasa. Ini kalau ngomong sama Ayahanda nih enaknya begini. Beliau orangnya santai gitu kan. Itulah kenapa beliau dipanggil, banyak orang yang manggil beliau dengan julukan ayah. Karena beliau bisa memberikan berbagai jawaban, ya kan. Sebentar lagi ibu kota akan pindah dekat-dekat di sini. Seberapa siap sih sebenarnya pemerintahan di Kalimantan Selatan ini untuk menjadi wilayah penyangga ibu kota, ya? Iya. Kami bukan tentu, kita sebagai wakil rakyat, saya sebagai ketua DPR, saya sangat salut adanya kepemimpinan Paman Birin sudah menyiapkan dini untuk gerbang nantinya ibu kota. Kalimantan Selatan adalah gerbang ibu kota. Baru-baru ini
gubernur kita menerima penghargaan yang tertinggi, penghargaan Dr. Honoris Causa, 64 profesor memberikan penghargaan kepada beliau. Saya diundang waktu itu dari Rektor Universitas Lampung Mangkurat. Begitu juga tanggal 29 ke 30 beliau menerima penghargaan nomor 1 Indonesia, pertanian pangan dan SD manusia. Nah, berarti kan beliau ini sudah siap gerbang. Kita udah siap dong. Gebah kita sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Nah, jadi ini menjadikan contoh. Tinggal kapan waktunya? Kita udah siap semua bergerak. Baik untuk pintu gerbangnya maupun untuk gebah pangannya sedunia untuk kita siapkan. Dan lagi kita sudah surplus untuk Kalimantan Selatan. Udah surplus. Jadi ini yang harus dipertahankan, kita tingkatkan. Harapan kami adalah khususnya Kalimantan Selatan, anak-anak muda bisa mengambil pilihan, mau ke legislatif, mau ke eksekutif, mau ke yudikatif, mau pengusaha, mau ke swasta maupun penguasa. Wah, lengkap. Saya terima kasih saat ini. Apalagi kita dalam situasi kondisi memperingati Sumpah Pemuda yang 93 tahun, ini sangat momentum. Saya jujur kepada satu putra yang terbaik yang bisa Tuhan ciptakan untuk bisa menampung tenaga kerja begitu banyak kepada Haji Samsudin Haji Arsad yang bisa mengurangi pengangguran. Hasilnya itu menampung tenaga kerja seperti di Bumbana 15 ribuan, di sini juga 2 ribuan. 2 ribuan ya pabrik kemarin ya. Ditingkatkan. Ini kan menambah lapangan kerja, menambahkan pendapatan dan menambahkan pihak di daerah. Nah ini kalau kita sangat ajung jumpul. Siapa sih yang mau menanamkan investasi itu? Betul. Nah, begitu masyarakat banyak semakin sejahtera. Kebetulan Sumpah Pemuda yang 93, saya sebagai tertua sudah usia 65, saya salut kepada anak muda yang berani menanamkan investasi dan untuk kepentingan, bukan kepentingan dia, kepentingan rakyat orang banyak. Dan itu diakui oleh presiden kita ya. Kita kan saya lihat kinerjanya orang dia tidak mengharap orang banyak mengenal kepada dia, tapi sejauh mana orang bahagia karena kerjaan dia. Membuat orang bahagia itu jauh lebih penting daripada kita dikenal oleh orang lain ya. Ini luar biasa filosofinya nih. Nah, Ayanda, ada pertanyaan nakal sedikit Ayanda. Kalau lagi rapat anggota dewan, kumpul anggota dewan, yang Ayanda lihat hal-hal aneh itu apa ya? Ada anggota yang tidur kah? Ada yang teguring kah? Apakah gimana Ayanda? Boleh dibocorin nggak Ayanda? Ya, maksudnya karena anggota dewan kita kan 55. 55 anggota dewan itu kan ada bermacam-macam background, ada kuning, hijau, biru. Tapi selama saya memimpin 7 tahun, apalagi sudah pemimpinan puncak di sana, saya syukur alhamdulillah. Kalau masalah saat ini yang masalah tidur karena kita kan ada fasilitas yang terlalu kayak di PRRI terlalu dingin apa-apa, saya belum ada lah yang ketiduran itu. Ada pertanyaan Ayanda, kalau boleh dijawab dengan cepat. Wah, ini kita tes fokus ceritanya kan, dijawab dengan cepat Ayanda, ya kan? Ini pilihan Ayanda. Siap Ayanda? Siap. Oke. Hitam atau kuning? Kuning. Hitam atau kuning ya kan? Nama besar atau ibadah? Ibadah. Ketua DPR apa gubernur? Gubernur. Oke. Luar biasa Ayanda. Itu kita bisa lihat sekarang bahwa pejabat nggak semuanya harus kaku, ya kan? Harus terlalu serius sehingga rakyat nggak berani dekat. Hari ini kita melihat bagaimana seorang pejabat sekelas Pak Haji yang itu menjadi ketua DPRD humanis. Kita bisa ketawa bersama, kita bisa cerita bersama ya Ayanda ya. Jadi buat teman-teman anak muda, saya pikir ayolah berpolitik. Karena kalau kita nggak ikut dalam berpolitik, kita nggak bisa merubah negara ini, kan? Ayanda ya. Kalau mau ngerubah, jangan hanya protes, masuk ke dalamnya, masuk ke dalam sistemnya, Ayanda ya. Benar. Jangan cuma teriak-teriak di luar kan ya. Ayanda, kalau boleh kasih pesan untuk anak-anak muda, untuk masyarakat di Kalimantan Selatan, demi memajukan Kalimantan Selatan dan persiapan kita nanti untuk menjadi daerah penyangga ibu kota yang baru. Apa yang akan Ayanda sampaikan? Pesan saya adalah khususnya kepada anak-anak muda, generasi penerus bangsa nantinya,
untuk memakmurkan khususnya Kalimantan Selatan nantinya insya Allah akan menjadi penyandang ibu kota. Amin, amin. Yang pertama dulu kita masih SD manusianya dulu. SDM manusia kita Itu harus reformasi. Yang kedua kita harus belajar kepada para petua-petua, kedua para guru-guru kita, lebih khusus kepada para akademi jangan sampai kita berlawanan kepada orang yang pernah membangun. Nah, kita jangan saling menjatuhkan satu sama yang lain. Yang penting harus memberi masukan, orasi sebagainya harus membangun. Siapapun pasti salah. Tapi yang salah itu diperbaiki, Harus yang diperbaiki, belum yang tidak betul. kita lanjuti. Pasal yang terakhir kepada generasi muda, baik milenial maupun sekali wanita, gender wanita lah. Itu harus seimbang, sejalan, sependapat, memberikan masukan yang positif karena seluruh pembangunannya adalah media, wartawan, LSM dan anak-anak mahasiswa. Kami yakin dan percaya pemuda Kalimantan Selatan khususnya dia taat tunduk kepada orang tua. Jadi closing statement saya itu adalah orang boleh berkata mungkin politik itu kotor. Tetapi ingat, politik sebetulnya ada untuk meraih sebuah kekuasaan. Dan kekuasaan yang sesungguhnya adalah kekuasaan yang berdaulat di tangan rakyat. Boleh dong kasih pantun, Ayanda? Menatak bawang tipis-tipis sambil bernyanyi mendayu-dayu. Asik. Mari anak muda berpikir optimis supaya Kalimantan Selatan bertambah maju. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Boleh kita menumpang Kalau ada mandi. kegiatan yang akan datang, mohon kita berdua jangan bisa memakai masker lagi. Amin. Corona hilang, gitu kan? Kalau takut dihantam badai, jangan bikin rumah di tepi pantai. Cakep. Bersikaplah seperti jarum dan benang Ya. yang selalu menyatukan. Menyatukan. Jangan seperti gunting Jangan yang seperti selalu gunting. memisahkan. Yang selalu memisahkan. Apalagi menggunting baju dalam lipatan. Apalagi menggunting baju dalam lipatan. Ikan sepet, ikan gabus, ikan lele. Ikan lebih lele. cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele. Jangan tele-tele. Sampai ketemu lagi di channel Ganal. Ya, masuk. Channel Ganal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalakan juga notifikasinya.